1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save them, darling. Halo Sobcaster, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan gue Kenia Dani. Dan hari ini kita sudah sampai di podcast ke-13. Dan hari ini kita akan mengangkat tema tentang toxic relationship. Hari ini juga saya sudah ditemani dengan narasumber kita, Pak Pendeta Dedan. Halo Pak. Halo Kenny, halo Sobcaster semuanya. Iya, nah untuk teman-teman khusus hari ini kita akan membuka Q&A dan sudah dibuka dan sudah ada beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang masuk hari ini tentang toxic relationship, Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berbicara dengan Pak Dedan. Menurut Pak Dedan itu ya, toxic relationship itu apa? Nah, ini juga sudah dibuka melalui pertanyaan salah satu Sobcaster. Mereka bertanya, cowok toksik itu seperti apa sih? Oke. Jadi yang pertama yang perlu kita bedah dulu ya, dari istilah toxic relationship. Ini bahasa Inggris nih ya. Kalau ngedengar kata toxic kita udah ngerti lah artinya. Kalau di ilmu kesehatan tuh tentang beracun, tentang yang merugikan, yang merusak dan lain sebagainya. Relationship ya sebuah relasi dengan orang lain. Memang dalam banyak hal yang disebut relationship ini bisa luas banget ya. Tapi karena ini ngomongin tentang anak muda, saya mau memfokuskan tentang bagaimana toxic relationship ini dalam hubungan pertemanan maupun juga nanti dalam hubungannya yang punya kekhususan, pacaran dan lain sebagainya. Nah, tentang hal toxic yang beracun, yang merugikan, yang merusak, maka sebenarnya bicara tentang toxic itu sendiri tidak dimulai dengan tindakannya. Atau mungkin tadi pertanyaannya, cowok toksik itu seperti apa? Ya nggak semua cowok yang toksik gitu ya. Yang toksik juga bukan hanya cowok, bisa juga cewek toksik gitu ya. Dan toksik itu tidak ditunjukkan dari ciri-ciri perilaku. Jadi sebelum kita bicara kenapa orang bisa berperilaku toksik, sebenarnya dimulai dari kenapa orang punya pikiran-pikiran yang toksik. Jadi ada cara pandang dulu sebelum akhirnya dia memunculkan perilaku yang toksik. Ya. Jadi kalau orang sudah punya cara pandang yang toksik, yang merusak, yang racun, maka nanti apa yang akan muncul dalam perilakunya juga pasti adalah perilaku yang toksik. Nah, pertanyaannya kan pola pikir yang seperti apa sih yang bisa disebut toksik gitu kan? Cara pandang seperti apa yang kita bisa kategorikan sebagai toksik sehingga nanti melahirkan tindakan-tindakan atau perilaku yang toksik. Nah, menurut Kak Kenny sendiri, kira-kira yang toksik itu pola pikir yang kayak gimana? Itu kan maksudnya toxic relationship itu kan marak sekali ya sekarang ini apa ya. Dan menurut yang saya lihat itu toxic itu kebanyakan ketika ini kita bicara pacaran ya Pak ya. Ketika cewek sama cowok pacaran dan mereka sebenarnya nggak punya sesuatu yang tulus gitu ketika mereka berhubungan, tapi hanya mengundang benefit keuntungan. Itu sih. Jadi memang tadi pola pikirnya dulu yang toksik sehingga kemudian dia melahirkan tindakan-tindakan toksik. Dalam diskusi teologi itu sekarang ada yang namanya teologi kesetaraan, entah itu namanya teologi feminis dan lain sebagainya, tapi ada konsep bagaimana manusia terus dibangun memiliki pola pikir kesetaraan. Nah, mungkin nanti teman-teman Sobcaster bisa ngecek juga dalam dirinya sendiri, yang berintrospeksi diri. Kak Dedan juga dulu salah satu orang yang tidak setara sebenarnya. Cara memandang orang lain, memperlihatkan apa yang dipikirkan tentang orang lain juga nggak setara. Tapi ternyata begitu kemudian diingatkan terus, oh ya ternyata betul. Salah satu hal yang bisa melahirkan toksik adalah ketika kita memandang orang lain tidak setara. Misalkan, saya memandang diri saya menjadi lebih hebat dibandingkan orang lain. Sehingga saya pengen membuat gimana caranya orang bergantung pada saya. Kalau dia nggak bergantung pada saya, nanti buatlah seolah-olah dia itu begitu lemah. Sehingga nanti dari kelemahan itu saya bisa memperlakukan dia semau saya. Nah, nanti ciri-cirinya seperti apa nanti kita bahas gitu ya. Tapi dari ketidaksetaraan itu melahirkan pola pikir yang akhirnya mau merusak, mengeksploitasi,
memanfaatkan, bahkan juga sampai timbul tindakan-tindakan kekerasan karena pola pikir yang toksik tadi. Oke. Oh ya, abusive juga termasuk ke toxic relationship. Karena tadi bisa memandang bahwa lu bisa gua apain aja. Iya benar. Kan gua lebih hebat dari lu, jadi lu kudu nurut. Bahkan ketika gua gebugin lu kudu diem. Nah itu misalkan salah satu yang beresiko jadi hal toksik. Menurut saya pertanyaan yang ini tuh bagus ya, karena kadang orang toksik tuh gak nyadar kalau dia itu toksik. Jadi yang ketika kita buat tema ini Pak Dedan, sebenarnya kita berekspektasi korban-korban toxic relationship yang akan bertanya. Tapi ternyata lebih luas dari itu. Ternyata ada juga yang nanya contoh cowok toksik itu seperti apa. Jadi kan mereka seperti melakukan yang tadi Pak Dedan bilang, introspeksi gitu. Dan hari ini sudah dijelaskan ternyata sebuah perilaku-perilaku yang toksik itu ternyata bermula dari pikiran yang tidak benar gitu ya Pak ya. Nah, oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau hubungan putus nyambung dalam berpacaran nih Pak, maksudnya termasuk toksik gak ya? Oke, putus nyambung. Nah balik lagi nih, kalau saya pribadi tidak menganggap putus nyambung sebagai sesuatu yang salah. Putus nyambungnya bukan sesuatu yang salah. Namanya orang berpacaran kan dia belum nikah ya. Beda kalau udah nikah, nikah cerai itu sesuatu yang nggak baik gitu ya. Itu sangat-sangat kacau. Tapi kalau berpacaran putus nyambung buat saya, ketika putus nyambung itu bagian dari upaya kita memurnikan gitu ya, memastikan lagi ini pribadi yang benar belum ya, untuk nanti saya akan melanjutkan dalam jenjang pernikahan, nggak ada masalah. Tapi kalau putus nyambung dasarnya adalah setelah putus gua ngerasa nggak ada yang bisa nganterin gue, nggak ada yang bisa nraktir gue lagi, udahlah nggak apa-apa deh nyambung lagi sama dia supaya nanti ada yang bisa yang bisa jadi antar jemput lagi, yang bisa ngajak makan ke ini, ajak nonton. Nah kalau gitu itu berarti toksiknya dari dua sisi atau? Dari dua sisi. Oh gitu. Jadi balik lagi ya, kadang-kadang kalau tadi pertanyaan pertama ciri-ciri cowok, saya mau bilang enggak hanya cowok yang bisa berpotensi jadi toksik, tapi perempuan pun, cewek pun berpotensi ketika pikirannya tadi sudah ingin mengeksploitasi, ingin memanfaatkan, mencari keuntungan, bahkan sampai tindakan-tindakan yang nanti berujung pada kekerasan. Itu sudah bagian dari tindakan toksik. Jadi kalau ciri-cirinya tadi misalkan putus nyambung hanya gara-gara nggak ada yang bisa nggak ada yang lagi, bahkan termasuk begini ya, nggak ada yang ngucapin selamat malam lagi, itu bisa toksik. Nggak ada temen chatting, itu toksik. Jadi kalau misalkan saya pengen punya pacar hanya sebatas supaya ada yang ngucapin selamat malam, hanya untuk nanti supaya ada yang ngucapin ayo udah makan belum, itu toksik. Karena pasti relasi kita dengan orang lain tidak hanya sebatas demi kita dapat perhatian, demi kita dapat keuntungan saja, tapi bagaimana kita membangun hubungan atau relasi yang di dalamnya kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama mendapatkan hal yang baik, dan kita sama-sama bisa membagikan kebaikan. Nah itu seharusnya ke sana. Jadi kalau tadi pertanyaannya putus nyambung itu toksik atau enggak, tergantung motivasi putus nyambungnya. Jadi kalau shopcaster yang sekarang menyaksikan ngerasa bahwa saya kayaknya putus nyambung hanya gara-gara gak nyaman jomblo, atau supaya nggak kelihatan, gua nggak enak kelihatan teman gua jomblo, itu pikiran toksik. Entah perempuan entah laki-laki, kalau pikirannya begitu itu toksik. Nanti akhirnya hubungannya, toxic relationship itu walaupun tidak sama persis, ada kaitannya dengan fake relationship. Jadi relasi yang pura-pura, relasi yang penuh tipu, relasi semu, relasi bohongan. Jadi sebenarnya itu bukan relasi. Itu hanya seperti berelasi, seperti punya hubungan, tapi sebenarnya yang terjadi bukan hubungan. Oke. Nah ini pas banget nih Kak Dedan berbicara tentang maksudnya tadi Kak Dedan sedikit menjelaskan tentang fake relationship, bahwa mereka kelihatan sedang berpura-pura berhubungan gitu, hanya untuk pembuktian dari kalangan sosial gitu ya. Nah ada pertanyaan juga dari shopcaster, ini mereka berbicara tentang gaya berpacaran gitu Pak. Nah sebenarnya gaya pacaran yang memamerkan kemesraan di sosial media dan gaya berpacaran yang konsumtif dalam seminggu bisa 2-4 kali ketemu, makan, jalan, shopping, apakah itu bisa disebut toxic relationship? Padahal kalau bisa dibilang gaya berpacaran kayak gitu udah banyak banget, dan kebanyakan
pula yang belum bekerja, masih minta orang tua, tapi bucin dan jalan sana sini, sering banget konsumtif. Seakan-akan karena salah satu pihak, entah cewek atau cowok, demen shopping, jalan, makan. Wah, panjang sekali nih. Pokoknya terakhirnya jadi kebawa dan turuti cuman karena dasar gue sayang dia dan gak mau kehilangan dia. Nah, tadi kalau kalimat terakhir dulu ya yang saya soroti. Ciri-ciri orang yang punya pikiran toksik adalah ingin menguasai. Godaan yang perlu kita dalam tanda kutip warning nih ya, harus hati-hati ketika hubungan saya dengan orang lain sudah seperti yang seolah-olah sangat bergantung sekali, kalau nggak ada dia maka hidup saya hancur. Bro, sis, ini belum nikah gitu ya, belum nikah aja udah sampai kayak gitu, seolah-olah hidup lu nggak ada apa-apanya lagi kalau nggak bareng dia. Hati-hati, itu godaan. Lalu kalau misalkan konsumtif, jalan, nonton, dan lain sebagainya, saya tidak mau menyalahkan jalannya. Saya tidak menyalahkan makan-makan, ngopi-ngopi, nonton, atau piknik, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang salah. Tapi, kan pertanyaannya adalah, kalau saya makan bareng, tujuannya apa sih? Kalau saya ngajak dia ngopi bareng, apa sih yang mau dibangun dari itu? Kalau cuma ujung-ujungnya ngopi, jalan, lalu kemudian hanya untuk dipamerkan gitu ya. Hari ini gua nongkrong di sini nih, gitu ya. Dan tidak ada komunikasi yang lebih intim, tidak ada komunikasi yang lebih serius dengan pasangan kita, ya sama aja bohong. Kalau misalkan udah foto, makan, dan lain sebagainya, pulang dari makan berantem. Atau pulang dari makan ngeluh, aduh duit gua tadi udah pakai buat ini, aduh duit gua habis segini, besok gimana? Ya itu balik lagi, kita sedang mengalami toxic relationship. Bahkan sebenarnya kalau kita makan, nonton, jalan kemana, seharusnya kan supaya relasi kita menjadi bertumbuh semakin baik, kedekatan kita menjadi semakin murni, kedekatan kita semakin tulus, dan itu yang seharusnya terjadi ketika kita nongkrong, makan, dan lain sebagainya. Tapi kalau makan, nongkrong, nonton, dan lain sebagainya itu hanya untuk penunjukan kepada orang-orang, nih gue punya relationship goal gitu ya, itu udah salah kaprah. Yang akhirnya nanti kita menderita sendiri. Karena tadi Pak Dedan bilang yang dengan dia berpacaran terus dia hanya menunjukkan ke sosial media, itu berarti kan termasuk sesuatu hubungan yang tidak tulus gitu ya Pak ya. Dan saya juga sedikit menanggapi ya mengenai yang sering di-update di sosmed atau dia 2-4 kali ketemu. Saya setuju dengan Pak Dedan karena itu bukan masalah kuantitasnya kita ketemu, selama itu memang dibutuhkan dan kita juga punya manfaat dari itu, misalnya bukan manfaat karena kita mau makan atau tapi ketika kita bicara sama dia ada hubungan yang harus diperbincangkan gitu, ada alasannya gitu. Menurut saya sih nggak apa-apa. Dan apalagi kalau sosial media itu kan hak setiap orang ya Pak ya, itu akun-akun dia gitu-gitu. Tapi kalau masalah ternyata dia di kehidupan nyatanya bukan seperti yang di sosial media, itu kan masalahnya antara perempuan dan laki-lakinya gitu kan ya. Dan inilah yang akan kita bahas di hari ini gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya udah lupa nih pertanyaan keberapa. Nah, ini bukan pertanyaan nih Pak ya, tapi lebih kayak pernyataan. Katanya kalau bicara tentang toksik, ini kudu hati-hati nih, karena cara pandang tentang ketukikan orang beda-beda. Gitu Pak. Oke, saya harus ini dulu ya, karena saya nggak terlalu ngerti tentang ketukikan. Nanti misalkan kakek ini bisa ngasih informasi juga bagus. Tapi balik lagi ya, ketika toksik tadi dimulai dari pola pikir, maka saya tidak mau menjudge tentang tindakannya. Balik lagi tadi, mau makan, mau ngopi, mau nonton, mau jalan, tidak ada yang salah dengan itu. Termasuk juga mau upload di media sosial, nunjukin foto jalan, nggak ada masalah dengan itu gitu kan. Semua orang punya hak untuk itu. Tapi kalau dibalik semua itu justru menjadi beban buat mereka, jadi baik si cowok, buat si cewek atau siapapun itu, menjadi beban dan pada akhirnya tidak punya relasi yang kuat, tidak punya hubungan yang kuat dengan semua aktivitas itu, ya itu sama aja bohong. Nah, jadi memang kalau bicara tentang hati-hati, iya. Karena sekali lagi jangan terjebak. Oh, berarti kata Kak Dedan, orang yang
nonton itu toksik. Enggak, bukan nontonnya yang toksik gitu ya. Silakan aja mau nonton. Orang yang upload di media sosial lagi jalan sama pacarnya toksik. Enggak, bukan itu yang toksik. Tapi tentang seperti apa kita sendiri membangun relasi pada saat kita nonton, makan. Kalau ternyata pulang dari situ tidak ada kehangatan, tidak ada damai sejahtera dalam hubungannya, malah justru jadi ribut, justru jadi berantem, ya ngapain juga gitu ya. Ternyata justru itu ngeglundel gitu ya. merugikan diri sendiri gitu ya. Jangan nanti ceweknya, aduh tadi gua diajak makan ke sana, nggak enak banget sih, gua terpaksa lah jadinya mau aja demi cowok gue. Ya ngapain gitu ya, demi kelihatan keren, akhirnya dia memaksakan makan yang dia nggak suka, atau dia nggak nyaman dengan kondisi makan di sana atau main kemana, itu sama aja bohong. Itulah yang perlu digarisbawahi ya Sobcaster, karena kita hari ini berbicara tentang antara perempuan dan laki-lakinya sebagai apa ya, yang terjebak dalam toxic relationship-nya. Selama kita penonton, misalkan kita menonton sosial media, kita sebenarnya nggak ada hak juga gitu untuk menjudge sebenarnya pasangan ini toksik apa enggak gitu kan ya. Yang tahu hanyalah kita sendiri. Ya, untuk itulah kenapa kita hari ini kita mau membahas gimana cara kita sadar bahwa kita itu sedang ada di toxic relationship. Iya. Makanya pertanyaannya selama dari tadi tuh, ini toksik apa enggak sih? Toksik apa enggak sih gitu. Nah, lanjut ya. Tadi makasih ya sarannya, karena kita harus hati-hati juga nih bicara tentang toksik. Ini pertanyaan selanjutnya mengenai free sex, Pak. Nah, ini juga termasuk sesuatu yang menurut saya agak miris karena sudah menjadi lazim di Indonesia. Apakah seks bebas itu termasuk toxic relationship sekalipun nggak ada desakan dari salah satu pihak alias emang sama-sama mau? Apakah ini dianggap tabu karena kita berada di gaya ketimur-timuran atau memang ya itu pilihan masing-masing? Karena kalau melihat dari beberapa kasus, seks bebas dalam suatu hubungan, friend with benefit, bahkan one night stand itu sudah biasa dan hal yang kayaknya jadi wajar. Jadi itu tetap toksik kah atau walaupun sama-sama mau? Oke. Nah, balik lagi ya. Toxic itu diawali dari pola pikir, cara kita memandang sesama. Ketika pola pikir kita sudah tidak setara, menempatkan saya bisa mengeksploitasi orang lain, memanfaatkan orang lain, memperlakukan orang lain semau saya, maka itu sudah menjadi benih toksik dan akhirnya timbul tindakan-tindakan toksik. Nah, sebelum ngomongin tentang tentang yang tadi seks bebas dan lain sebagainya, saya mau melihat bahwa di Alkitab saja, cerita-cerita Alkitab yang familiar, sebenarnya ada cerita-cerita yang toksik. Ketika sudah dilandasi pada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ingin saya capai dari orang lain. Kita mungkin ingat di Perjanjian Lama cerita tentang Abraham dan Sarah. Nah, ketika Abraham dan Sarah diskusi tentang, aduh kita sudah tua, saya nggak bisa melahirkan anak buat kamu. Udahlah, Abraham, kamu melakukan hubungan seks saja dengan si Hagar supaya kamu punya anak gitu ya. Udah nikahi saja si Hagar supaya nanti punya anak. Dan Abraham nurut. Gitu ya. Abraham nurut. Abraham menikahi Hagar atau melakukan hubungan seks dengan Hagar hanya semata-mata tadi yang penting gue punya anak. Itu toksik. Mungkin kita menganggap gila Pak Pendeta bilang cerita di Alkitab ada yang toksik. Iya, dan kita harus belajar bahwa dari tindakan itu ada resiko kan. Ada diusir, ribut, keturunan-keturunannya aja sampai sekarang diceritakan masih ribut dan lain sebagainya. Dan itulah yang lalu kemudian kalau kita mengingat di Perjanjian Baru, Yesus sendiri mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiranmu. Itu kalau kita lihat di Khotbah di Bukit kan, firman Tuhan telah berkata, barang siapa begini, tapi aku berkata kepadamu. Salah satunya ketika bicara tentang perzinahan, Yesus bilang, barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, dia sudah berzina dalam hatinya. Jadi Tuhan Yesus bilang, jangankan sampai melakukan hubungan seksnya gitu ya, tapi ketika pola pikir kita ingin menguasai orang lain, mencari keuntungan, mengeksploitasi dia, itu sudah bagian dari hal-hal yang buruk dan toksik, merusak, meracuni, bisa membuat orang dan bahkan nyawa itu hilang. Nah, kalau bicara tentang free sex, apakah ini bicara tentang budaya? Apakah ini bicara tentang hanya karena kita sekarang di Indonesia dengan gaya budaya ketimuran sehingga kita masih merasa ini tabu? Ini bukan tentang tabu menurut saya. Mungkin kita bilang suka sama suka kok, atau misalkan mau sama mau kok dan lain sebagainya.
tidak ada seorang pun yang betul-betul mau ketika dia tahu konsekuensinya. Bisa saja seolah-olah dibuat mau sama mau atau dikesankan mau sama mau karena tiap-tiap orang itu tidak tahu konsekuensi di balik itu. Betul tadi kalau kata kakek ini sekarang marak. Iya. Beberapa waktu yang lalu, ini sudah cukup lama, setahun yang lalu, ada berita tentang di Bogor dan Sukabumi 50% anak SMP sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dan kenapa mereka bisa lakukan itu? Lebih banyak karena mereka nggak tahu setelah melakukan hubungan seks apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Iya, benar. Apa yang akan terjadi pada psikisnya. Sekarang bilang iya mau sama mau, ternyata 1 tahun kemudian menyesal. Sekarang bilang iya saya mau sama mau, ternyata dalam beberapa hari kemudian dia menyesal. Ya itu sudah bagian dari toksik. Bahkan kalau bicara tentang ada tadi istilahnya one night stand gitu ya. Iya, friends with benefit. hubungan 1 malam. Pertanyaan saya itu nggak bisa disebut hubungan itu. Apakah itu betulan hubungan atau itu cuma sekedar ada cewek nih atau ada cowok Nah, nih. itu bukannya harassment gitu ya, Pak? Nah, betul. Dan itu udah sebuah tindakan yang kekerasan tanpa disadari. Walaupun mungkin kekerasan apa gua ngegebukin, ya karena pola pikir kita kekerasan. Saya ingin melakukan tindakan eksploitasi kepada seseorang dan seseorang itu lalu kemudian setelah selesai saya pergi. Oke. Ya kan? Itu di mana sisi Di mana tanggung sisi jawabnya, relationship-nya. di mana sisi relationship-nya, bahkan bagaimana cara pandang kita terhadap seksualitas. Apakah seks hanya seperti sebatas gue makan kenyang selesai kayak ke warteg aja gitu kan? Nggak gitu ya. Bicara tentang seks itu lebih dari sekedar kebutuhan saya makan selesai pulang kenyang gitu, enggak itu. Tapi ada sesuatu yang lebih. Dan ketika kita bicara tentang seks bebas, apalagi dikaitkan dengan one night stand gitu ya, atau misalkan friend with benefit gitu, hanya sekedar mencari benefit dari sosok laki-laki atau sosok perempuan, sudah bisa dipastikan itu toksik. Oke. Dan kita mungkin bilang mau sama mau, kita suka sama suka. Ya, mungkin kesannya seperti itu. Tapi di balik itu ada banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa sebaliknya. Ada penyesalan, bahkan di luar itu ada tindakan-tindakan eksploitasi lebihnya, yaitu misalkan disebarkan lewat media sosial. Belakangan saya sekaligus ini buat shortcaster yang pernah dengar kasus Vina Garut. Iya. Kita lihat ya, Vina Garut itu seolah-olah Vina Garutnya ini PSK, pelacur dan lain sebagainya. No, dia adalah korban dari penjualan. Jadi penjualan manusia. Jadi Vina Garut itu korban dari si laki-laki atau si suami yang menjual dia. Jadi kasus Vina Garut tadi itu salah satunya yang sekarang teman-teman GKP ini lagi perjuangkan pendampingan hukum. Kenapa? Sudah dia jadi korban penjualan manusia, perdagangan manusia oleh suaminya sendiri. Dia menjadi korban pelecehan seksual rame-rame. Dan terakhir dia menjadi korban pelecehan seksual digital. Karena videonya disebarluaskan. Nah, ternyata dia itu korban. Dan kita menganggap, wah hukum nih gitu ya. Nah, kakak mau bilang begini buat teman-teman shopcaster semuanya, baik remaja maupun pemuda, karena tadi ngomongin seks bebas, free sex. Kita mungkin bilang mau sama mau, suka sama suka, gua sayang dia, demi dia dan lain sebagainya. Hati-hati, banyak kasus-kasus pelecehan seksual setelah kejadian itu. Misalkan ya, belakangan itu kan ada yang pap dong, post picture dong gitu ya, kirimin foto A dong, kirimin foto ininya dong gitu ya. Kita bilang, iya deh, gue sayang sama dia, dia pasti bisa jaga saya, gue percaya sama dia. Ya ketika sekarang lu bisa bilang percaya, kita nggak pernah tahu kalau tiba-tiba putus, itu bisa jadi bahan eksploitasi. Dan ciri-ciri kalau sudah pacarnya bilang, pap dong, pengen lihat dong, kirimin dong, atau video call yo, lihat aja. Enggak disubahin kan cuma video call. Enggak ada yang bisa menjamin. Dan hati-hati, di dunia digital sekarang pelecehan seperti itu kekal. Begitu itu ada di media manapun, yang katanya sekarang jejak digital nggak bisa hilang. Lo bilang sekarang gampang lah bisa dihapus, nanti kalau dia ngancem bisa dihapus. Sekali sudah terposting, kita nggak pernah tahu siapa yang menggandakan, siapa yang memposting ulang. Kita sekarang bilang itu kan nanti bisa hilang lah, nanti orang bisa lupa. Nggak ada.
Kalau itu sudah dimanfaatkan, dieksploitasi, bahaya. Jadi salah satu ciri toksik yang harus dibuang jauh-jauh dan kita nggak boleh terjebak di sana. Jangan sampai kita mengorbankan, sebutlah kehormatan diri kita, tubuh kita hanya sebatas dasar gua sayang sama dia, nggak mau kehilangan dia. Bagus banget ya, ini sebagai perempuan nih Pak ya, ini termasuk kita pengingatan juga. Kalaupun kita nggak bisa ngontrol seseorang, bahwa laki-laki emang, Mbak Ade bilang laki-laki emang seperti itu, gitu ya, nggak bisa diubah apa gimana gitu kan. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa mengubah laki-laki menjadi nggak minta apa lagi atau apa, ya kita lah, itu tanggung jawab perempuan menjaga dirinya sendiri gitu ya. Ini sebagai perempuan kita sama-sama ngingetin aja bahwa kita itu lebih berharga dari suatu hal yang kepengennya cowok gitu ya istilahnya. Jadi teman-teman cewek itu penting banget yang Kak Dedan tadi bilang, bahwa jangan sampai kita kehilangan kehormatan hanya karena kita menganggap cowok itu sayang sama kita atau gimana. Dan karena gak ada yang tahu juga ya Pak ya, kalau memang kita belum menikah, apakah benar-benar dia gak akan ninggalin gua lagi gitu-gitu kan ya. Dan satu lagi Kak Kenny, bicara tentang kehormatan itu bukan karena tadi ya, oh itu kan yang bilang kehormatan tentang tubuh dan lain sebagainya, itu kan budaya timur. No, saya mau bilang, Paulus pernah bilang, kamu sudah dibayar lunas, hidupmu sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dan biarlah tubuhmu boleh menjadi alat-alat kerajaan surga. Jadi sekali lagi, ini bukan tentang kehormatan hanya karena budaya timur, tapi karena firman Allah pun mengingatkan tubuh kita harus dijaga agar apapun yang kita lakukan bukan semata-mata karena keinginan nafsu kita, tapi semata-mata kita ingin menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Hati-hati, seks bebas berpotensi menggunakan tubuh kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hidup memuliakan Tuhan. Nah, itu udah dengar sendiri kan Shopcaster. Tapi Pak, ini kita nggak bisa menghindari kenyataan bahwa memang banyak yang sudah terjadi gitu ya. Maksudnya kan tadi saya ngingetin buat teman-teman yang itu jagalah kehormatan. Tapi kan mungkin kita nggak bisa, kita juga nggak bisa bilang bahwa orang-orang yang sudah melakukan seks di luar pernikahan itu orang yang hina gitu kan ya. Nah, apakah Pak Dedan punya pesan atau gimana buat orang-orang yang mungkin menyesali perbuatannya ketika dia melakukan seks di luar pernikahan gitu Pak? Oke. Nah, kalau Kak Dedan tidak bisa mengatakan bahwa itu hina atau tidak ya, tapi maksudnya balik lagi, Yesus ketika diperhadapkan oleh orang banyak yang membawa seorang yang tertangkap berzina gitu ya, Yesus ingin menunjukkan bahwa perzinahan yang pernah dilakukan itu dosa yang tidak dibenarkan. Saya tidak membenarkan perilaku dosamu. Atau misalkan sekarang tadi Kak Kenny bilang kalau yang sudah pernah melakukan, saya tidak membenarkan itu. Jadi bukan dengan alasan tidak boleh menghina dan lain sebagainya, lalu kemudian ya udahlah yang itu aja anggap aja kesalahan atau anggap aja itu pura-pura dilupakan. Nggak bisa. Tetap itu sebuah kesalahan, itu dosa. Tetapi jangan tetap pada hal yang sama. Yesus memperlakukan yang tertangkap basah berzina itu dengan sekarang jangan berbuat dosa lagi. Mari, kalau sekarang kita sudah tahu, mungkin saya pernah menjadi korban toksik, atau saya pernah melakukan keputusan yang keliru sehingga ya tidak bisa lagi saya berbuat mundur, mengulang yang dulu. Tapi sekarang kita bisa menggunakan hidup kita yang sekarang ini dan akan berjalan ke depan untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang jangan sampai kita menyesal kedua kalinya, ketiga kalinya, atau kesekian kalinya. Kalau kita sudah tahu itu sesuatu yang buruk, ya jangan kita dengan sengaja memperlakukan diri kita dengan hal yang buruk lagi. Jadi jangan takut untuk bangkit gitu ya. Jangan takut untuk bangkit. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Shopcaster, bahwa dia bilang, apakah toxic relation berlaku untuk yang pacaran saja? Nah, ini berhubungan juga dengan pertanyaan selanjutnya, jadi bisa digabung Pak. Bagaimana cara keluar dari hubungan toksik? Nah, entah hubungan pertemanan atau hubungan dengan pasangan. Balik lagi, orang yang toksik itu lahir dari cara pandang yang toksik. Relationship yang penuh dengan toksik muncul atau terjadi karena ada individu di dalamnya yang toksik.
salah satu ciri toksik tadi kan orang yang ingin mengeksploitasi, menguasai, lalu kemudian memanfaatkan dan kemudian bahkan bisa merusak. Salah satu caranya adalah bagaimana kita melepaskan kebergantungan kita kepada orang yang seperti itu. Kadang-kadang misalkan kalau contoh toksiknya cowok gitu ya, gua bikin lu supaya menyesal kalau lu nggak bareng gue, nggak ada yang nganter-nganterin, nggak ada yang traktir makan, nggak ada yang ngajak lu kesini. Sebagai perempuan bilang, saya butuh relasi yang jujur, yang tulus, yang murni, bukan relasi hanya gara-gara pengen dikasih makan, diajak jalan, diajakin ini dan itu, enggak. Lepas kebergantungan, bilang sama diri kita sendiri, gue bisa hidup tanpa segala embel-embel yang lu bilang tadi. Hidup saya adalah untuk relasi yang tulus, relasi yang kemudian bisa membawa kedamaian, sukacita, dan pertumbuhan yang baik, bukan justru yang merusak. Sebaliknya, cewek juga berpotensi sama. Kalau ada cewek yang, kalau lu nggak bisa, kalau lu berhenti pacaran sama gue, lu nggak akan dapetin cewek yang bisa lu banggain, kan kadang gitu ya. Misalkan gue bangga nih karena cewek cantik nih, nggak akan lu dapetin cewek secantik gue lagi. Atau misalkan nggak akan lu dapetin cewek yang bisa bisa lu banggain, bisa lu keren-kerenin. Sebagai cowok kita bisa bilang, cewek bukan hanya karena cantiknya atau karena fisiknya atau bahkan karena bohainya gitu ya. Sekali lagi itu bahaya, itu juga toksik jadinya cowoknya gitu ya. Jangan sampai merasa bahwa kalau gua nanti dapet cewek yang bisa membangun hubungan yang murni, yang jujur, tapi ternyata dia tidak secantik yang sebelumnya, maka gua rugi. Jangan. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika gua harus putus sama orang itu, atau jangan pernah merasa rugi ketika gua ternyata tidak lagi dalam tanda kutip menjadi teman akrab, jadi sahabat, atau punya relasi pertemanan dengan orang yang seperti itu. Jangan pernah merasa rugi. Lihat bahwa hidupmu harus dijaga karena hidupmu jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang ditawarkan dengan embel-embel ini itunya segala macam. Itu kira-kira kayak gini. Nah, tadi udah dibilang sama Kak Dedan bahwa jadi Kak Dedan ini tadi kan ada yang bertanya, apakah toksik itu hanya sebatas pacaran saja? Tentunya tidak ya, Sob Esther. Ada pertemanan juga yang kadang-kadang toksik ya, karena antara cewek sama cewek aja bisa satu manfaatin, yang satu nggak tulus, ternyata yang satu backstabber, ngomong di belakang gitu kan ya, itu juga toksik ternyata Kak ya. Nah tadi Kak Dedan juga sempat bilang ya, ada sedikit yang pertanyaan Kak Dedan yang pengen saya garis bawahi bahwa jadi seseorang, jadi manusia harus merasa berharga gitu ya Kak ya. Jangan merasa rugi kalau kita terlepas dari suatu hubungan yang memang tidak baik. Nah, tapi gimana caranya kita melakukan penghargaan diri gitu Kak? Karena kadang kalau orang udah terjebak dalam toxic relationship itu mereka buta gitu loh. Jadi yang kadang mereka minta saran ke teman-temannya pun nggak didengerin gitu. Sampai kadang kita juga, maksudnya teman-temannya kadang capek gitu ya ngasih tahu, ini orang nggak bener loh buat lo gitu. Nah, orang itu tuh nggak bisa sadar bahwa dianya itu berharga gitu. Gimana caranya kita mengingatkan dia ataupun kita sebagai korban sadar bahwa kita itu lebih berharga dari suatu hubungan yang tidak baik gitu. Jadi sebenarnya sempat ada yang pernah nulis di statusnya itu post buat status, saya lupa, seingat saya Pendeta Johannes atau Pendeta Judis ya, saya lupa. Pokoknya dia tulis begini, dicintailah, mencintailah orang lain, tapi jangan sampai membiarkan dirimu dimanfaatkan orang lain. Berbuat baiklah, tapi juga jangan menjadi pribadi yang naif. Naif itu dalam artian kan yang jangan sampai kamu berbuat baik tapi nggak sadar bahwa kamu dimanfaatkan. Nah, bicara tentang tadi toxic relationship, bukan hanya pacaran tetapi juga pertemanan, bahkan juga ada hubungan orang tua anak yang juga toxic dan lain sebagainya. Itu juga yang perlu diwaspadai adalah ketika saya tidak bisa lagi berkembang menjadi diri saya sendiri. Ketika saya merasa saya nggak bisa nih mengekspresikan diri saya sendiri, saya merasa terbatasi, saya merasa nggak nyaman, saya merasa terkungkung dengan ini dan itu. Nah, itu sudah menjadi bagian dari relasi yang toksik. Jadi ketika saya punya pacar,
tapi kok jadinya gimana ya, saya malah jadi gak punya relasi dengan teman yang baik gara-gara pacar gitu saya, ya. lalu kemudian saya jadi gak bisa mengekspresikan saya punya hobi, saya gak bisa malah bukannya kalau saya kuliah bukannya saya malah jadi konsen dan bersemangat kuliah, tapi malah kok kuliah saya malah jadi banyak terganggu. Kalau misalkan saya kerja kok malah jadi seperti dia itu, kok nggak memahami bahwa saya punya pekerjaan, malah kondisi pekerjaan saya malah aut-autan. Pastikan bahwa kalau itu sudah terjadi, mungkin bukan bilang udah putusin, enggak juga gitu ya. Kadang-kadang mau bilang bahwa ya ambil waktu sejenak, lihat dirimu, apakah hubunganmu dengan pasanganmu atau dengan temanmu tadi menjadi hubungan yang membangun atau tidak. Kalau pada akhirnya kok sepertinya ini lebih banyak hal yang membuat saya tidak bisa menunjukkan diri saya yang baik, selesai. Atau kalaupun tidak, ungkapkan, sampaikan, atau kemudian diskusikan dengan pasanganmu. Kalau ternyata, wah beda visi nih, udah beda cara pandang tentang hubungan nih, ya balik lagi, apa yang dipertahankan. Kalau ujung-ujungnya kan saya udah menikah, ya gimana lu mau nikah sama orang yang beda visi sama lu gitu kan ya? Ya selesaikan aja, cari pribadi yang pada akhirnya bisa membuat hidupmu lebih utuh, dan kehadiranmu buat dia juga membuat dia lebih utuh. Itu kira-kira kayak gini. Masih banyak nih Kak Deden buat masukan-masukannya, terutama buat hal toxic relationship dalam berpacaran ya Kak ya. Nah mungkin kalau ini ada yang nanya apakah toxic itu hanya berpacaran saja, ternyata banyak sekali hubungan toxic selain dari pacaran gitu ya. Dan mungkin bisa di episode-episode berikutnya podcast kita bisa bahas lagi ya. Pertama toxic relationship dengan teman, dengan orang tua gitu-gitu. Kalau kerja juga dengan bos, dengan teman kerja. Karena itu balik lagi ke penghargaan diri, self love ya Kak ya. Karena ini lagi di apa ya, sekarang istilahnya lagi orang-orang tuh motivator tuh lagi pengen kita tuh punya rasa cinta ke diri sendiri, karena itu yang lebih penting gitu ya. Nah hari ini juga kita dapat pelajaran lagi mengenai pertama apakah itu toxic relationship, dan banyak juga yang nanya hubungan gue toxic gak sih, kayak gini toxic gak sih, gitu toxic gak sih. Hari ini sudah dijawab oleh Kak Dedan, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Nah sebelum kita menutup Kak, tadi kita bicara toxic relationship, ada dua pihak yang kita bahas, pelaku dan korban gitu ya. Nah pesan Kak Dedan buat sang korban, entah dia sadar atau enggak dia sedang ada di toxic relationship, kira-kira Kak Dedan punya pesan apa buat teman-teman? Ya, buat teman-teman Softcaster semua, bukan hanya untuk korban ya, tapi juga buat siapapun yang berpotensi jadi pelaku. Sekali lagi, bukan berarti semuanya sekarang jadi pelaku, tapi siapapun kita punya potensi jadi pelaku. Hati-hati, mari kita belajar menjernihkan pikiran kita. Apakah saya memandang orang lain hanya sebatas ingin memuaskan nafsu, ingin mencari keuntungan, atau bahkan sudah mulai ada gejala pikiran kita ingin mengeksploitasi orang lain? Kalau iya, maka belajar untuk mengendalikan pola pikir seperti itu. Tidak ada orang yang ingin dieksploitasi, dan tidak ada alasan hubungan yang bisa membenarkan eksploitasi. Lalu untuk korban, untuk siapapun yang mungkin sekarang merasa hubungan saya lagi sepertinya ini kayaknya toksik nih, atau saya sepertinya sedang merasa hubungan saya ini sudah memberatkan saya, maka buat teman-teman semua, hidupmu berharga. Ada banyak hal yang pada saat ini di usia muda kita bisa kita lakukan. Kita bisa mengembangkan diri jauh lebih besar lagi. Maka ingat, jangan biarkan relasi kita dengan pacar atau bahkan dengan teman atau dengan siapapun itu membuat keberkembangan diri kita atau kemampuan kita akhirnya menjadi terhenti, terbatas hanya gara-gara relasi kita dengan orang lain. Berteman dengan siapapun, tapi jangan biarkan diri kita dimanfaatkan. Kita boleh punya pacar, tapi jangan biarkan keberadaan kita dengan pacar kita membuat kita tidak bisa menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Pak Dedan. Nah sekali lagi Softcaster, hidup kita masih panjang, jangan hanya terpaku dalam satu tujuan saja, apalagi kalau tujuan itu tidak baik ya Pak ya. Nah untuk para cewek jangan lupa kita harus jaga diri ya, kayak tadi pesan cowok juga jaga diri. Cowok juga jaga diri ya. Oke, terima kasih banyak Pak Dedan buat pembelajarannya di hari ini.
semoga kita bisa ketemu lagi untuk membahas toxic berikutnya ya. Karena ini menjadi pelajaran yang penting untuk anak muda ternyata Pak ya. Nah, Stopcaster, sampai saat ini kita sudah selesai dengan podcast ke-13. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dah.